Bab 2141. Setelah melakukan adegan ranjang cukup lama, akhirnya Lorenzo tertidur dengan Dewi di pelukannya. Dewi meringkuk dalam pelukannya seperti anak kucing, menatapnya dengan marah. Pria ini tertidur tak lama setelah menyelesaikan permainannya. Menganggapnya apa? Sungguh menyebalkan. Dia ditekan hingga tidak nyaman olehnya. Dia berbalik badan dan ingin pindah ke sisi samping. Tetapi Lorenzo menariknya ke dalam pelukannya lagi, dan menguncinya dengan tangan dan kakinya yang panjang. Dewi tidak bisa bergerak lagi. Dia berbaring tak berdaya di tempat tidur, melamun menatap pemandangan salju yang indah di luar jendela. Tapi, suara dengkur Lorenzo seperti memiliki efek menghipnotis. Tak lama, dia tertidur juga. Malam itu, mereka berdua tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, ketika Dewi bangun, dia mendengar suara air dari kamar mandi. Dia tahu Lorenzo sedang mandi, jadi dia mengabaikannya. Berbalik, memeluk bantal dan melanjutkan tidur. Tidak lama setelah selesai mandi, Lorenzo datang dengan mengenakan handuk, menyeka rambutnya dan berkata, "Bangunlah, temani aku sarapan." Dewi meregangkan pinggangnya, memeluk bantal, cemberut, dan menatapnya dengan tidak senang. "Maaf." "Hah?" Lorenzo terkejut. "Kenapa? Kata-kata yang kamu katakan kemarin membuatku marah." "Maaf." Dewi menggosokkan kaki indahnya ke kaki Lorenzo. "Kata-kata apa?" Lorenzo sepertinya tidak ingat sama sekali. "Kamu." Dewi tiba-tiba berbalik, dan berkata dengan marah. "Kamu mengatakan bahwa aku menikah denganmu karena Willy. Dan kemarin melakukan itu denganmu juga karena dia. Kata-katamu telah menyinggungku." Lorenzo akhirnya ingat. Kalau begitu, apa benar? Tentu saja tidak. Dewi berdiri di tempat tidur dengan menaruh kedua tangannya di pinggang. Kemudian berkata dengan marah, "Aku, Dewi, tidak bisa ditundukkan karena kekuasaan. Tidak akan goyah oleh kekayaan, dan apalagi melakukan itu. Kesimpulannya, aku tidak akan melakukan apapun yang tidak ingin aku lakukan untuk tujuan apapun. Apalagi pernikahan dan hal-hal penting lainnya." "Oh," Lorenzo menjawab dengan santai, seolah dia tidak peduli dengan jawabannya. Ia langsung pergi ke ruang ganti. Hanya saja ketika dia berbalik, ia sedikit tersenyum. Dia sangat senang dan puas dengan jawaban ini. "Hei, bajingan, apa kamu mendengarku?" Dewi mengikuti di belakang dan berteriak dengan marah. Lorenzo mengabaikannya dan hanya mempedulikan dirinya sendiri dan mengganti pakaiannya. Dewi sangat marah sehingga dia bergegas ke ruang ganti, meletakkan tangannya di pinggang dan terus mengomel. "Bajingan, bicaralah." "Aku dengar." Lorenzo menjawab dengan santai. "Masih tidak mau mandi? Aku menunggumu untuk sarapan bersama." Dewi sangat marah, membuatnya menjadi sangat emosional dan berdebat dengan sekuat tenaga. Tapi dia menanggapinya dengan malas dan dingin, tidak meresponsnya. Dia sangat marah. Perasaan hatinya sangat kacau. Baiklah, melihat ekspresinya yang sedang marah itu membuat Lorenzo ingin tertawa. Dia langsung menggendongnya duduk di atas rak, sehingga dia bisa menatap matanya. "Mulai sekarang, di hatimu, pikiranmu, dan tubuhmu hanya ada aku seorang. Mengerti?" "Apa?" Dewi langsung tersipu malu setelah mendengar kata-kata ini. Kenapa kata-kata itu terasa sangat cabul? "Katakan kamu paham." Lorenzo mencubit dagunya, membuatnya menatapnya. "Paham," Dewi berseru. Segera setelah mengatakan itu dia menambahkan, "Salah. Masih ada anak-anak di panti asuhan. Brandon, Bibi Lauren, Paman Yoshua, dan..." "Cukup." Lorenzo segera memotongnya. "Tidak perlu membicarakan itu." "Oh," Dewi cemberut. "Bagaimana denganmu? Apa aku satu-satunya di hati, pikiran, dan tubuhmu?" "Tentu saja. Selalu seperti itu." Lorenzo menggigit bibirnya. "Aku mau menggodamu lagi. Apa yang harus kulakukan?" Bab 2142. Jangan main-main lagi. Dewi mengulanginya sambil menghindarinya. "Aku sangat lelah." "Baiklah. Aku akan membiarkanmu pergi." Lorenzo melepaskan pelukannya, menamparkan bokong kecilnya. "Sana mandi. Aku akan menunggumu." "Ya." Dewi berlari ke kamar mandi. Lorenzo melihat ekspresi yang imut. Kemudian dia tersenyum.
Dia sangat menyukai kehidupan saat ini. Keduanya sangat lengket setiap hari. Terkadang tertawa dan bertengkar. Terkadang marah, tapi lebih banyak kebahagiaan dan keromantisan. Berharap kehidupan seperti ini bisa terus berlanjut. Selamanya tidak akan pernah berakhir. Tapi, entah kenapa, Lorenzo selalu merasa tidak tenang. Ketika ponsel Dewi bergetar, dia sedang menyikat giginya. Dia melihat nama orang yang meneleponnya. Merupakan panggilan dari Brandon. Dia dengan cepat menjawab, "Halo, Kak, kamu di mana?" "Aku di kota Snowy." "Kenapa?" "Dengan Lorenzo." "Iya, baguslah." Brandon menghela nafas lega. "Apa yang terjadi?" Dewi bertanya. "Sebenarnya, Bibi Lauren dan Paman Yoshua setiap 3 hari sekali mereka akan diam-diam menghubungiku. Tapi baru-baru ini sudah 1 minggu mereka tidak menghubungiku. Aku khawatir terjadi sesuatu pada mereka. Mereka menghubungimu. Kenapa kamu tidak memberi tahuku?" Dewi bertanya dengan marah. "Kapan terakhir kali kalian berhubungan?" "Sehari sebelum kamu pergi ke Denmark," kata Brandon. "Saat itu mereka masih di kota Bunaken. Tapi kemudian kita tidak berhubungan lagi. Dan sekarang aku tidak tahu mereka di mana. Berikan aku kontak mereka. Aku akan mencarinya. Apa ini tidak akan mempengaruhimu?" Brandon ragu-ragu. "Bibi Lauren menyuruhku untuk tidak memberi tahumu." "Cepat!" Dewi berteriak dengan marah. "Oke." Brandon tidak berani melawannya. Dan buru-buru mengirimkan kontak mereka. Dewi segera mencoba menghubungi Bibi Lauren. Tapi teleponnya sudah tidak aktif. Dan dia juga tidak dapat menemukan lokasi keberadaan mereka. Ketika Dewi sedang panik, Lorenzo sudah selesai mengganti pakaiannya. Dia datang mendekatinya. "Ada apa?" "Bibi Lauren dan Paman Yoshua tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Saya khawatir terjadi sesuatu pada mereka." Dewi memberitahu Lorenzo apa yang baru saja dikatakan Brandon. "Jangan khawatir. Aku akan menyuruh seseorang untuk memeriksanya." Lorenzo menggunakan ponsel Dewi mengirimkan informasi kontak kedua orang itu ke Jasper. "Mereka adalah orang-orang yang melindungiku dan merawatku. Sekarang mereka dikejar oleh musuh mereka. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa." Dewi menyalahkan dirinya sendiri. Dan merasa sangat bersalah. Tidak akan terjadi apa-apa pada mereka kan? Seharusnya tidak. Lorenzo sangat tenang. "Ayo sarapan dulu. Mungkin setelah sarapan kita akan mendengar informasi tentang mereka." Ya, Dewi tahu bahwa orang-orang Lorenzo sangat mahir dalam mengurus masalah. Jika mendesak mereka sekarang, itu juga tidak ada gunanya. Jadi dia harus memberi mereka sedikit waktu. Keduanya turun untuk sarapan. Dewi bertanya pada Wezo kondisi luka Mina. "Kami melaporkan masalah." Dia mengatakan bahwa lengan Mina hanya memar. Dan kakinya tertembak. Tapi tidak melukai otot dan tulangnya. Lukanya tidak serius. Dokter sudah mengobati lukanya. Dewi merasa lebih lega setelah mendengar ini. Dan memberitahu Lorenzo bahwa dia akan menemui Mina setelah sarapan. "Bukankah semuanya baik-baik saja?" Lorenzo menjawab dengan santai. "Dokter akan merawatnya. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Tapi dia terluka karena aku. Dia yang mengantarku sampai ke kota Snowy. Jadi aku harus bertanggung jawab padanya." "Kamu benar-benar orang yang menolak semua hal." Lorenzo tidak berdaya menghadapinya. "Oke, terserah kamu saja." Dewi memberikan pandangan kosong. Dan hendak pergi menemui Mina. Tapi sebelumnya ia berkata, "Kalau kamu sudah punya informasi, jangan lupa beritahu aku." "Iya." Lorenzo mengulurkan tangannya. Dewi terkejut saat itu. Lalu melangkah maju untuk memeluk dan mencium keningnya sebelum pergi ke aula belakang. Dia tidak merasakan sebelumnya. Tapi sekarang, dia merasa bahwa Lorenzo menyukai anak kecil dan membutuhkan perhatian penuh darinya. Bab 2143. Dewi biasanya selalu ceroboh, terbiasa dengan kecerobohan, dan sering mengabaikan beberapa detail kecil. Tapi sekarang dia perlahan belajar untuk berubah. Lorenzo merasa sangat puas dengan perubahannya, meskipun dia masih menganggapnya tidak berperasaan. Tapi melihat ada perubahan dalam dirinya, dia merasa senang. Setidaknya itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya masih ada Lorenzo. Dewi datang ke ruang medis di aula belakang. Saat itu, dokter sedang memeriksa luka Mina. "Mina, Nona Dewi."
Mina sangat senang melihat Dewi datang dan dengan cepat duduk di ranjang. Aku baik-baik saja. Tidak akan merepotkan kalian lagi. Ini, kalian kembali saja. Serahkan ini padaku. Dewi berkata pada dokter dengan sopan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak masalah. Kalau begitu kami pamit dulu. Dokter membungkuk pada Dewi. Lalu pergi dengan asistennya sambil membawa kotak obat. Dewi memeriksa luka Mina. Melihat obat yang diresepkan oleh dokter. Dan itu semua adalah obat biasa. Jadi dia menambahkan obat luar buatannya sendiri untuk Mina. Minum obat dari dokter seperti biasa. Obat yang kuberikan padamu ini hanya obat luar. Jadi tidak masalah. Terima kasih Nona Dewi. Mina tidak peduli dengan lukanya sendiri. Dia hanya ingin berbicara dengannya tentang masalah Willy. Tapi melihat ada orang lain di belakang Dewi. Dia tidak berani bicara. Dewi membubarkan yang lain dan menutup pintu. Kemudian Mina baru berani bicara. Nona Dewi, Anda dan Tuan El baik-baik saja kan? Iya, Dewi menjawab. Aku sedang memikirkan solusi untuk Willy. Aku berjanji akan kembali dan menyelamatkannya. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Jangan khawatir. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat jelas dan langsung dapat menghilangkan kekhawatiran Mina. Untuk sesaat, Mina tidak tahu harus berkata apa. Dia tertegun sejenak, dan dengan cepat menjelaskan. Nona Dewi, aku tidak bermaksud begitu, Kamu rawat baik-baik lukamu. Jika butuh sesuatu, kamu bisa langsung cari Bibi Nora. Atau kamu bisa mencariku. Dewi berkata, oke, ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi aku pergi dulu ya. Setelah mengatakan itu, Dewi bangun dan pergi. Mina melihat bayangan punggungnya. Ekspresinya menjadi sedih. Sebelumnya dia meremehkan Dewi. Dia berpikir bahwa ia adalah orang bodoh. Tapi sekarang dia menyadari bahwa Dewi benar-benar pintar dan tahu segalanya. Hanya saja dia terlalu polos. Dan suka bertindak sesuka hatinya. Sekarang sepertinya Dewi tidak terlalu menyukai pengawasannya. Jadi hari ini dia datang tidak hanya untuk mengunjunginya. Tapi untuk berbicara dengan jelas padanya. Dewi bukan orang yang mudah dihadapi. Ketika Dewi kembali ke aula depan, Lorenzo bersiap masuk ke dalam mobil. Melihat Dewi kembali, dia menghentikan langkahnya. Kenapa cepat sekali? Aku datang hanya untuk mengantarkan obat ke Mina. Tidak perlu berlama-lama. Dewi berjalan dengan cepat. Kamu mau pergi ke kantor? Ya, Lorenzo menepuk kepingan salju di rambutnya. Di luar dingin. Berdiamlah di dalam rumah. Nanti sore aku akan datang menjemputmu. Untuk apa menjemputku? Dewi bertanya dengan penasaran. Ada pesta perjamuan makan malam. Aku akan mengajakmu ke sana. Lorenzo menyentuh wajahnya. Bukankah menantu jelek selalu ingin bertemu orang? Aku tidak jelek. Dewi tersenyum. Pintar. Lorenzo mencium keningnya. Masuklah. Di sini dingin. Ya, Dewi mengenakan mantelnya dan masuk ke dalam rumah. Tapi setelah berjalan 3 langkah, dia berbalik melihat ke arah Lorenzo. Melihatnya masuk ke dalam mobil. Ketika mobil itu melaju perlahan, dia segera mengalihkan pandangannya dan memasuki rumah. Lorenzo menatapnya dari kaca spion. Dengan senyuman menggoda di bibirnya. Dia dulu berpikir bahwa Dewi tidak begitu mencintainya. Tapi sekarang dia merasakan cintanya. Memikirkan dia berperilaku manja padanya. Melingkarkan lengannya di lehernya. Meringkuk ke dalam pelukannya dengan patuh. Kemudian memikirkan bagaimana dia berlari ke arahnya barusan, menatapnya dan tersenyum. Dan juga baru melangkah 3 langkah, dia menoleh ke belakang untuk melihatnya dengan enggan berpisah. Semua adegan ini, semuanya adalah perasaan cinta. Bab 2144. Rasa manis ini mengalir dari hatinya, membuat Lorenzo merasa sangat bahagia. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia dan Dewi dapat hidup bahagia selamanya. Setelah Dewi memasuki rumah, dia pergi mencari Jeff dan bertanya tentang situasi Bibi Lauren. Jeff mengatakan masih dalam penyelidikan dan akan memakan waktu lama. Ketika hasilnya keluar, dia akan melaporkannya sesegera mungkin. Dewi melihat waktu. Sudah tepat 1 jam 10 menit. Sejak Lorenzo memerintahkannya untuk mencarinya. Dia merasa sedikit khawatir. Aku ingat. Dulu kamu bertindak sangat cepat dalam menangani berbagai hal. Bahkan masalah yang sangat rumit pun.
Kamu hanya perlu waktu 1 jam untuk mencarinya. Kenapa kali ini? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada Bibi Lauren dan Paman Yosua? Tidak, tidak. Jangan berpikir sembarangan. Jeff buru-buru berkata. Alasan utamanya adalah saya tidak tahu banyak tentang situasi kedua senior. Dan mereka berada di kota Bunaken. Bukan wilayah kita. Jadi butuh waktu. Oh begitu. Ketika mendengar ini, Dewi hanya bisa menghela nafas. Baguslah selama tidak terjadi apa-apa. Periksa perlahan dan beritahu aku kalau ada informasi terbaru. Oke, Jeff mengangguk. Jangan khawatir. Dewi tidak banyak berpikir. Ia langsung naik ke atas. Melihat Dewi pergi, Jeff segera kembali ke ruang kerja dan menelepon Lorenzo. Tuan. Bagaimana? Lorenzo masih di dalam mobil. Barusan aku mendapat informasi bahwa kedua orang itu dikejar oleh orang-orang dari organisasi Dark Knight. Yang satu tertangkap dan yang satu lagi melarikan diri dengan luka serius. Sekarang kita tidak bisa menemukan keberadaan mereka. Jeff melapor dengan suara pelan. Tadi Nona Dewi bertanya. Dan aku sudah membohonginya. Aku tidak berani membayangkan. Jangan beritahu dia dulu. Lorenzo memerintahkan. Selamatkan orang yang melarikan diri dengan luka parah lebih dulu. Dan pada saat yang sama hubungi organisasi Dark Knight. Jangan membunuh. Ini, Jeff tampak ragu-ragu. Tuan, di masa lalu keduanya adalah agen spesial negara Maple. Mungkin mereka memiliki perseteruan yang mematikan dengan organisasi Dark Knight. Saya khawatir tidak mudah bagi kita untuk ikut campur. Jasper mengingatkan dengan hati-hati. Selamatkan orang dulu. Lorenzo berteriak marah. Ya, Jeff tidak berani mengatakan lebih banyak. Dan dengan cepat menjalankan perintah. Jasper tidak berani berbicara lagi. Hanya saja tanpa disadari. Dia mengepalkan tangan dan mengerutkan kening. Meskipun kekayaan grup Moore luar biasa. Dan posisi Lorenzo sekarang sangat kuat. Namun masih ada masalah internal dan eksternal saat ini. Pasti tidak ada kedamaian jika melawan organisasi Dark Knight. Ini jelas seperti mengundang musuh paling kuat di dunia. Semua orang mengambil jalan memutar ketika mereka harus berhadapan dengan organisasi Dark Knight. Tapi tuan mereka. Jasper sangat khawatir. Tapi dia juga tahu bahwa begitu tuannya membuat keputusan, siapapun tidak dapat mengubah keputusan tersebut. Oleh karena itu, dia hanya bisa diam. Dewi kembali ke kamarnya, menelepon Brandon, dan bertanya tentang Bibi Lauren dan Paman Yosua. Brandon mengatakan bahwa mereka dikejar oleh musuh mereka dan melarikan diri. Awalnya, mereka ingin membunuh musuh, tapi jumlah musuh sepertinya terus bertambah. Setelah keduanya pulih, mereka melarikan diri ke negara lain. Terakhir kali berhubungan, mereka juga mengatakan bahwa mereka akan hidup menyendiri di pegunungan. Tapi sekarang mereka tidak bisa dihubungi. Mungkin mereka benar-benar pergi ke gunung dan tidak ada sinyal. Atau mungkin terjadi sesuatu. Setelah mendengar ini, Dewi merasa sedikit bersyukur di dalam hatinya. Dia berpikir, mungkin mereka benar-benar pergi ke gunung. Dan ponselnya tidak ada sinyal. Misalnya, Bukit Oldis tempat tinggal guru tua itu. Di sana sinyalnya sangat buruk. Di tengah spekulasi seperti itu, Dewi menunggu di rumah selama sehari. Setelah jam 3 sore, Jeff akhirnya datang untuk melapor. Nona Dewi, saya belum bisa menemukan kedua senior. Aku tidak tahu apa mereka pergi ke suatu tempat tanpa sinyal. Mungkin perlu beberapa waktu lagi. Itu sangat mungkin. Setelah mendengar ini, Dewi berkata dengan cepat. Sebelumnya mereka mengatakan bahwa mereka akan hidup di pegunungan. Itu dia, kata Jeff dengan tergesa-gesa. Aku sudah mengutus seseorang untuk mencarinya di negara Nusantara. Cepat atau lambat pasti akan ada petunjuk. Anda jangan khawatir. Baiklah. Bab 2145. Dewi merasa sedikit lebih tenang sekarang. Berpikir bahwa Bibi Lauren dan Paman Yosua benar-benar pergi untuk hidup menyendiri di pegunungan. Dia juga akan bahagia untuk mereka. Sudah sore. Nona Dewi bersiaplah. Pukul 5. Tuan akan kembali untuk menjemputmu. Jeff melihat jam tangannya dan berkata, tim penata rias sudah menunggu di bawah. Hah, Dewi tercengang. Tim penata apa? Menjemputku kemana? Ada perjamuan malam ini, Tuan bilang. Akan mengajak Nona ke sana. Apa Nona lupa? Jeff mengingatkannya. Oh,
Iya, Dewi mulai mengingatnya. Nona Dewi, aku akan menunggumu mandi dan membantumu berganti pakaian. Nora naik ke atas bersama beberapa pelayan, merangkul Dewi dan kembali ke kamar. Apa aku boleh tidak pergi? Dewi merasa sedikit tertekan. Aku tidak suka menghadiri ceramah makan. Tuan sudah mengatur semuanya. Jika Nona tidak pergi, dia akan marah. Nora membujuk sambil tersenyum. Setelah menikah, Nona juga harus selalu menghadiri perjamuan. Dewi masih menolak. Pada saat ini, sebuah suara yang akrab terdengar. Aku teman Nona Dewi. Dewi menoleh dan melihat Mina berdiri di luar pintu, berpegangan pada pintu, dan dihentikan oleh beberapa pelayan. Mina, Dewi segera berdiri dan berkata, biarkan dia masuk. Baik, Nona Dewi. Pelayan itu mencondongkan tubuh ke depan untuk membiarkan Mina masuk. Mina masuk dengan terpincang-pincang dan berkata pada Dewi dengan nada meminta maaf. Nona Dewi, maaf, apa aku mengganggu Anda? Tidak, tidak apa-apa. Aku sedang bersiap untuk mandi. Meskipun Dewi tidak suka Mina mendesaknya untuk menangani masalah Willy, tapi dia bisa memahaminya dan memperlakukannya sebagai teman. Lagi pula, Mina sudah menyelamatkannya 3 kali. Aku akan menemanimu. Mina memapahnya. Oke, Dewi menyuruh yang lainnya pergi. Kemudian dia pergi ke kamar mandi bersama Mina. Mina, ada yang ingin kamu katakan padaku? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Nona harus pergi ke pesta makan malam. Mina berkata dengan lembut. Pikirkan, ada begitu banyak wanita di luar sana yang melirik Tuan Lorenzo. Jika Nona tidak pergi dan menunjukkan kuasamu, maka mereka semua berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan darimu. Apalagi Juliana Henderson yang dikabarkan ingin bertunangan dengan Tuan. Jika Nona sebagai pacar resminya tidak muncul, semua orang akan mengira dia adalah tunangan Tuan. Benar, Dewi mengerutkan kening. Tapi, hal semacam ini sangat merepotkan. Kurasa pria harus mengandalkan kesadaran mereka sendiri. Dan Lorenzo harus berinisiatif untuk menjelaskan situasinya ke semua orang. Bukankah dia ingin menjelaskan situasinya sekarang? Membawa Nona ke perjamuan, berarti ingin memberitahu semua orang bahwa Nona adalah tunangannya, dan yang lainnya hanyalah rumor belaka. Mina dengan cepat berkata, lihat, Tuan berinisiatif ingin menjelaskan. Jika Nona tidak pergi, itu hanya akan mempersulitnya. Kamu benar, Dewi mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Ya, Mina bertanya ragu-ragu. Bolehkah aku ikut denganmu? Jika terjadi sesuatu, aku masih bisa melindungimu. Tidak masalah. Tapi kakimu terluka. Dewi memandangi kakinya yang terluka. Tidak apa-apa, ini bukan cedera serius. Aku akan minum obat penghilang rasa sakit. Mina berkata dengan tergesa-gesa. Pangeran mengutusku untuk melindungimu. Aku harus melakukan tugasku. Selain itu, aku di kamar sendirian. Terlalu membosankan. Anda bawa aku untuk melihat-lihat. Baiklah. Dewi tidak tahan dengan permohonannya. Aku akan minta seseorang untuk menyiapkan pakaian yang nyaman untukmu. Kamu bisa pergi denganku. Ya, Mina sangat gembira dan mengangguk berulang kali. 2 jam kemudian, keduanya selesai berdandan, dan Dewi membawa Mina ke bawah. Lorenzo baru saja kembali dan sedang berbicara di telepon di aula utama. Jasper dan yang lainnya memberi hormat pada Dewi. Melihatnya memapah Mina, mereka semua sedikit terkejut, tapi mereka tidak ingin terlalu banyak bertanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.